Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihlatun Nakia, NIM 18133000241 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Unismu Jepara. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Memahami Kesulitan Belajar untuk Anak Disleksia. Disleksia berarti kesulitan yang artinya penderita ini memiliki kesulitan untuk mengenali huruf atau kata. Kesulitan belajar pada dasarnya suatu gejala yang nampak dalam berbagai jenis manifestasi tingkah laku baik secara langsung ataupun tidak langsung. Permasalahan yang utama yang dialami anak disleksia yaitu hambatan yang ada pada diri mereka sendiri. Secara karakteristik anak disleksia masih bingung membedakan antara kanan dan yang kiri, sehingga hal ini akan berpengaruh dalam membaca. Mereka cenderung tidak dapat membedakan huruf-huruf yang memiliki keserupaan dengan huruf lainnya. Misalnya, huruf B dibaca huruf D, huruf P dibaca huruf E, dan huruf F dibaca dengan huruf lainnya. Berdasarkan paparan tersebut, dalam proses pembelajaran anak disleksia, maka guru perlu mengenali dan memahami kesulitan dalam membaca anak disleksia. Dengan adanya memahami karakteristik peserta didik, guru dapat mudah memberikan metode strategi yang sesuai dengan kebutuhan anak disleksia. Bahwa peserta didik yang tidak bisa membaca, guru dapat mengoptimalkan daftar kata yang sudah dikenalinya untuk berpengaruh positif terhadap kemampuan peserta didik. Hasil dan pembahasan. Disleksia merupakan suatu gangguan yang berpusat pada sistem saraf yang mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, mengeja, atau dapat dikatakan kesulitan dalam mengenali huruf-huruf menurut Aurin tahun 2007. Pada usia dini, tanda-tanda disleksia bukan dilihat dari kemampuan membacanya, karena anak prasekolah kemampuan bicara yang artikulasinya yang tepat, misalnya kesulitan melafalkan pemadam kebakaran menjadi pedadam kebakaran. Biasanya kemampuannya di bidang ini senantiasa tertinggal dibandingkan dengan teman sebayanya. Anak kesulit mengenali bentuk huruf, nama huruf, bunyi huruf, kesulitan membaca dan menuliskan kata-kata. Anak disleksia biasanya dilaporkan telat berbicara, di mana yang sesuai dimaksud adalah anak dengan kemampuan memahami berbagai instruksi yang sesuai dengan usianya, namun memiliki kosakata yang terbatas saat bicara. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyadi tahun 2010 menjelaskan karakteristik disleksia peserta didik yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, membaca secara terbalik. Tulisan yang dibaca seperti duku dibaca kudu, D dibaca H, atau P dibaca ki, dan menulis huruf secara terbalik. Yang kedua, mengalami kesulitan dalam menyebutkan kembali informasi yang sudah diberikan secara lisan. Yang ketiga, kualitas tulisan yang buruk. Yang keempat, karakter huruf yang ditulis tidak jelas. Yang kelima, memiliki kemampuan menggambar yang kurang baik. Yang keenam, mengalami kesulitan dalam menentukan arah kanan dan kiri. Yang ketujuh, mengalami kesulitan dalam memahami dan mengingat cerita yang baru dibaca. Yang kedelapan, mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran secara tertulis. Simpulan, pada usia dini, tanda-tanda disleksia bukan dilihat dari kemampuan membacanya,
Maka tingkah laku yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu menurut Todd tahun 2007, kesulitan belajar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kesulitan dalam hal berbicara dan berbahasa. Kesulitan pengucapan dapat diatasi sepenuhnya dengan mengikuti terapi bicara. Yang kedua, keterlambatan dalam hal membaca. Permasalahan mental semacam ini memerlukan interaksi yang intensif di antara berbagai sel saraf sebagai penghubung bagian-bagian otak yang berkaitan dengan fungsi penglihatan, berbahasa, dan mengingat. Yang ketiga, kesulitan mengkoordinasi gerakan anggota tubuh serta permasalahan belajar. Gejalanya adalah keterlambatan dalam memahami bahasa, kemampuan akademis, serta motorik yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan untuk mempelajari sesuatu. Sekian dari penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.